Ya, teman-teman, hari ini di hari libur tanggal 31 teman-teman ya. Baik, ini bukan ajakan menjual dan membeli, tapi ini adalah media untuk pembelajaran kita teman-teman. Jadi ada beberapa emiten yang harus saya update. Terutama saya kan punya emiten yang lagi diteliti sama saya. Kenapa diteliti? Ya biar nanti ke depannya kita lebih meyakinkan bahwa setiap emiten yang jatuh ke harga 50 ketika IPO ya, apakah dia akan diangkat lagi atau tidak, kan pertanyaannya itu, apakah diangkat lagi apa tidak. Ada beberapa emiten ini udah saya kumpulkan, ini saham IPO yang 2024 ya, jadi tidak untuk 2023. Nanti juga ke depannya tahun 2025 apabila ada yang seperti ini ya kita teliti lagi gitu, mungkin bagian 2025 nya gitu kan. Kalau ini untuk tahun 2024, karena beberapa emiten waktu tahun 2023 ke harga gocap itu banyak yang bangkit ya. Nah, kita untuk menelitinya ya perlu bukti kan gitu kan, apakah benar atau tidak gitu kan. Makanya mulai tahun ini saya udah merekam beberapa emiten yang jatuh ke gocap, malahan ada yang ke FCA ya. Dan kebetulan emang tahun ini adalah tahunnya FCA gitu. Baik teman-teman, ada beberapa emiten teman-teman juga, jadi sekalian aja ya, kecuali MPIX kan udah dibahas ya. Mungkin MPIX udah gak usah dibahas, mungkin yang lainnya kita bahas ya. Dan ada tambahan satu lagi ya, kemarin itu kan baru sampai Asli, Atla, GRPH, Solas sama TOS ya. Nah sekarang ada tambah satu lagi adalah Baik ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Yang pertama Asli. Asli bagaimana perkembangannya? Asli semenjak diangkat dari tanggal berapa nih terakhir ya? Tanggal 29 Juli ke harga 52. Nah, sekarang itu belum ada perkembangan yang signifikan baik daripada Poren paling ada pengambilan sedikit ya bulan ini ya. Satu di tanggal 20, satu lagi di tanggal 30 kemarin berarti ada pengambilan. Terus dari Smart Money semenjak diangkat dia ada akumulasi ya sedikit-sedikit, cuman tidak solid, artinya masih belang-belang ya. Nah, kemarin ada ngambil juga pas tanggal 29 nya, cuma tidak signifikan, yang juga tidak signifikan ya pengambilannya. Yang minimal kalau signifikannya ya di atas 38 lah gitu ya. Nah di sini juga si bandar lokal udah mulai akumulasi ya, walaupun ada sedikit pembuangan, sengaja wajar kalau sedikit pembuangan untuk bandar lokal karena dia harus nahan di sini ya. Ya yang pertama pasang pasti bandar ya gitu kan. Walaupun ada yang makan 1, 2, 3 gitu kan, atau sampai 1000 lot atau 2000 lot ya, mungkin karena dimakan dari barang bandar ini ya. Dan Poren kemarin udah akumulasi ya, ada cuma sedikit sih Poren. Nah, di sini baru dari tanggal berapa nih, 29 Juli ya. 29 Juli dia udah mulai akumulasi ya. 29 Juli mana nih sebenarnya. Kita lihat Poren dulu ya. Poren siapa yang akumulasi? Ada PD ya 200 lot. Ya lumayan lah, walaupun sedikit tapi lumayan. Coba di sini kan Poren keluar, cuma sekarang yang nguasain itu bandar lokal. Ya mudah-mudahan sih ini udah bulan Agustus ya. Udah Januari gitu kan. Harusnya sih saya khawatirnya si pemilik emitennya itu kan setelah 8 bulan dikunci dia harus jualan gitu kan. Tapi ini mungkin kemungkinan mungkin tidak dulu ya, tapi mudah-mudahan sih nggak jualan lah ya, ntar nambah ribet lagi di di emiten ini, malahan tambah banyak itu si barangnya kalau dia emang ngejual barangnya gitu ya. Ada si HP ya, si HP Agus si HP, tapi ini kan kalau saya kan nandainya dari sini karena dia pengambilan, kalau ditambah dengan sini ya mungkin ada penambahan baru gitu. Cuma di sini kan terakhir kemarin 1 juta ya si Poren itu. Coba lihat hari terakhir tanggal 30 1 juta. Ya si HP 1 juta. Ngambil aja 200 slot lumayan lah ya. Dia udah ngambil 300 slot ya. Sedikit amat ya Poren ya. Itu juga Poren KW. Baik, kita lihat untuk domestik siapa yang nguasain. Ada CP bagus teman-teman. Ada AZ bagus, ada YB juga bagus, cuma ngambilnya tidak signifikan untuk bulan Agustusnya. Pasar nego belum ada yang signifikan, artinya ini masih recehan lah ya,
tidak terlalu sampai 1 juta lot gitu, 2 juta lot itu kan yang ambil, cuma ini cuman beberapa lot saja. MG masih keluar. Untuk terakhirnya coba lihat IU, tapi MG masuk ya, tanggal 30 masuk nih sama CP ya. Mudah-mudahan dengan maksudnya si CP, si MG, si KI, si KK ini broker-broker besar semua ya. KK, KI, MG, CP ini yang disinyalir emang kepunyaannya bandar ya. Biasanya suka seperti itu ya. Mudah-mudahan si asli cepat diangkat lagi ya. Minimal ya yang kalau mau yang ngunu kabur ya bisa kabur gitu ya. Balik ada Atla bagaimana? Atla itu transaksinya luar biasa. Per hari kemarin aja 2,3 miliar ya transaksinya. Ganjelannya 1,9 udah pasti ini ganjelan daripada si bandar, nggak mungkin kalau ganjelan retail segitu. Kabar baiknya itu Forex udah mulai akumulasi lagi ya. Semenjak kita update tanggal berapa nih? Tanggal 30 Juli. Coba kita lihat tuh ada penambahan lagi kemarin ya. Kemarin siapa yang nambah? Mudah-mudahan CC lagi. Kok nggak ada sih sini, harusnya ada. Oh, tanggal 39 teman-teman. Tanggal 29 ternyata YP yang ngambil ya, nggak apa-apa, 28.000. Kita update dari tanggal 20 berapa nih? 30. Tanggal 30 Juli. YP masih mimpi sama AG ya, mudah-mudahan si AG sih bagus, ini si AG bagus ya. Setengah daripada YP foreign, tapi ini ya bukan YP lokal ataupun YP scalping. Ini YP foreign. Suka saya bilang kan YP itu banyak akunnya banyak gitu kan, jadi kepentingannya juga banyak. Ada YP foreign, YP scalping, YP retail, malahan ada YP yang investing gitu kan. Kalau YP foreign ketahuan lah, istilahnya pasti ketahuannya nanti ketika di gross, ketika akhir sesi gitu kan. Oh, berarti YP itu harus dibutuhkan. Kenapa? Karena yang mengangkat emiten itu model di sini nih, yang tinggi-tinggi biasanya anak-anak scalping pada masuk teman-teman. Ya. Terus kita domestik masih ada pembuangan ya. Ada pembuangan untuk bandarnya, cuman teman-teman kita pada ngambil ya. nggak apa-apa. Mumpung di harga gocap ya, ambil saja. Karena kemungkinan ini akan di-up ya. Kalau menurut saya sih pasti di-up ini ya. Cuman tinggal nunggu waktu aja. Ini teman. Ini banyak yang ngambil si teman-teman kita ya. Cuman di sini YJ udah masuk nih. Kita tanggal 30 deh. Terakhir kita update. Ada FZ LS, coba. FZ LS TS ya. Kita runtut 29. LS ngambil 125.000. Ada penambahan enggak? 124.000 berkurang berarti IF 126 seminggu ini. IF 157 ya. Tapi YJ udah masuk, AU udah masuk, keren juga nih. AG, CP udah mulai udah mulai broker-broker udah banyak yang masuk ya, broker-broker kerennya ya. Kayak AO, YJ, ini AG, CP udah pada masuk, TS juga ya. Terus si IF juga masih terus nambah muatan. Terus ini di sini juga Smart Money udah mulai masuk ya, mudah-mudahan. Jadi ini mudah-mudahan Smart Money udah mulai masuk. Yang kedua ada Foreign udah mulai masuk dan udah nambah muatan. Semenjak dia ngejual di sini udah nambah muatan lagi ya. Terus bandar-bandar yang disinyalir sebagai bandar, broker bandar, tapi di luar dari bandar emiten Atla udah pada masuk. AO, YZ sama AG sama CP udah mulai masuk ya. Mudah-mudahan si atas cepat di-up ya teman-teman. Terus ada Baik baru masuk. Kenapa bukannya lupa, nggak inget. Baik itu jarang dibahas sebenarnya. Kalau baik itu jarang dibahas. Jadi pas saya lihat-lihat, oh ternyata dia emang dari IPO emang langsung dilongsorin gitu. Malahan di sini terlihat jelas waktu kanal merah seperti ini nih, ini kan banyak tekanan tidak boleh naik gitu ya. Mau naik tekan lagi ke bawah, mau naik tekan lagi ke bawah. Tapi yang uniknya apa coba? Di samping penekanan dia close-nya itu cenderung naik teman-teman. Di up ke atas, contohnya yang ini nih, up ke atas. Tapi ditinggalin dikit buat naik gitu. Jadi setiap harinya itu ada tekanan ke atas, ada tekanan ke bawah, cuman dinaikin dikit-dikit ya. Contohnya dari 62 ke 63. Taikin terus, dimerahin, nanti turunin lagi ke merahin, tapi disesain 64 model MPIX ya. Coba lihat yang video yang kemarin MPIX ya. Nah, ini juga udah bagus teman-teman. Smart Money udah mulai pada masuk. Ini udah bagus banget Smart Money-nya.
Terus si bandar lokal juga udah mulai ada masuk lagi dikit ya per hari kemarin itu ya. Tanggal 30 itu ada yang masuk lagi si bandar lokal, cuman ya cenderung si bandar lokal belum buangan semenjak tanggal berapa nih? 3 Juli dia ada pembuangan, ngambil buang signifikan di area tanggal 13 ya. Nah, cenderung dia nurunin dikit-dikit ya teman-teman, naik turun dikit-dikit, cuman penurunannya lebih banyak semenjak tanggal 13 Agustus ini. Cuman pas hari kemarin itu ada pengambilan ya dari bandar lokalnya. Tahanan juga udah mulai bagus dan keren 26, 10, 7, 11 artinya ini ketebal ya. Terus dari smart money teman-teman kemarin ada yang masuk dikit ya. Kita lihat deh ya. Kita lihat smart money dulu, smart money. Poren. Dari porennya kita lihat siapa yang ngambil tanggal berapa ini? 29 siapa yang ngambil, ada si AI ya 1,5 ribu lot ya, atau setara dengan 9,4 juta. Tapi lumayan lah ketimbang dia ngebuang belum ngambil pernah sekali di area tanggal 22 juga ngambil, cuman sekarang itu ya diambil sedikit-sedikit walaupun sedikit jumlahnya topan yang masuk poren ya, walaupun tidak begitu signifikan, cuma mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik lah gitu ya. Mereka juga kalau masuk nggak sembarangan masuk biasanya kalau poren. Terus si bandar lokalnya udah mulai akumulasi lagi ya dari tanggal 30. Lihat siapa yang ada YP, Becky, CC, siapa tahu ada broker yang bagus ya. Ada si kakak cuma sedikit. Kita runtun ya dari tanggal 29, coba siapa yang masuk. Ada CP teman-teman. Si CP malah ngurusin punya orang ya. AZ, CP udah masuk. Udah bagus berarti ya. AZ yang masuk, CP juga masih masuk. Ya, sini si Ajit yang memimpin ya, sama si kakak juga udah masuk walaupun sedikit tapi udah masuk. Lumayan lah. Cuma jadi secara tidak langsung teman-teman dia sebenarnya lagi menaikkan, cuman di up turunin semuanya naikin ya. Mudah-mudahan bisa up terus ya. Target saya pertama ya ke 81 tapi diam, artinya pakai candle hijau diam. Terus yang kedua pasti ke harga IPO-nya paling yang terakhirnya itu nanti di 350. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Terus di sini juga ada gap teman-teman ya, mudah-mudahan teori gapnya masih berlaku untuk tahun ini. Karena ada beberapa emiten yang susah untuk menembus gapnya ya. Cuman untuk area 111 agak sulit, saking sulitnya dia harus turunin dulu baru mungkin langsung di up ya ke harga melebihi harga 111-nya. Mungkin langsung menutup gapnya di 124. Kalau kata orang ini udah tertutup sama shadow, kalau menurut saya tidak, dia harus tertutup sama body ya. Apalagi di sini juga ada gap teman-teman nih, entah sampai kapan, cuman saya optimis dia akan melanjutkan kenaikan lagi. Cuman ini juga udah berbentuk setengah daripada mangkok ya. Ya teman-teman, seperti itu kita GRFH setelah diangkat agak tinggi dan sekarang dia meninggalkan. Ini kabar baik teman-teman ya. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya setelah dia mengangkat ke area 58 yaitu buangan dari bandar 2 hari, dia juga ngambil juga ya. Nah sekarang itu dia bukannya ngambil, dia ditaikin 1, jadi nyender kiri ya. Jadi si 50 nya nyender kiri 50 dan bandar itu akumulasi teman-teman ya. Nah jadi si bandar lokal akumulasi, ini yang nguasin bandar lokal, dan si poren juga belum melakukan aksi apa-apa, hanya kemarin ada sedikit masuk 1.200.000 lah masuk ya. Kita lihat untuk tanggal 30 ada si XA ya. Kalau W nya kan SH, SA. Nah ini XA. Ada si IP juga bagus, AZ juga bagus, MG juga bagus. Jadi per hari kemarin itu akumulasi dari XA. Jadi si XA malahan ngebandarin punya orang ya. Bukannya punya asli gitu ya. XA terus mungut teman-teman. AZ juga mungut ya, SA mungut, si AZ ya yang memimpin si AZ ya. Nggak apa-apa lah si MG sama si kakak keluar, tapi si AZ udah masuk sama si XA ya, sama si IP juga. Nah jadi kemarin itu ya mungkin kenapa dia mungut, karena pengen tahu aja sampai kapan gitu dia Rita ini menghajar dia gitu. Ternyata menyisakan 2000, artinya sepertinya nih Rita udah mulai teman-teman kita gitu ya udah mulai pada
jangan dibuang dulu deh, takutnya naik. Nah, takutnya naik. Kalau yang ini kan, saya buang deh daripada turun lagi. Tuh kan benar turun katanya. Diangkat lagi, jual lagi. Tuh kan benar kan turun lagi. Nah, pas ini percobaan yang ketiga, ternyata yang pertiga itu si retail udah mulai bikin, ini mau naik apa enggak, Nah, cobalah si market maker atau si bandar itu menyimpan gitu, sengaja dia menyimpan gitu di harga 50 kiri. Ada yang ngebanting enggak? Ternyata masih ada yang ngebanting. Cuman ternyata banyak yang nahan juga gitu kan. Ada yang nahan juga, beberapa emiten yang emang ini emitennya bukan emiten yang biasa dipakai sama retail gitu ya. Ada si EP gitu kan, EP suka sama retail juga. Cuman kalau EP kalian sendiri coba masuk di broker EP deh yang punya MNC. Itu potongannya gede loh. Ya EP itu potongannya gede. Terus yang keluar, teman-teman kita udah pada keluar ya. Kemungkinan ini emang daripada itu tuh ya. Saya bilangnya daripada nanti nggak bisa nyangkut, nggak bisa kejemput, yang lebih baik saya keluar walaupun rugi. Adapun yang udah cuan, saya berjual di 51 aja ditahan, bisa aja seperti itu. Cuman ya teman-teman kita yang mungkin daripada itulah yang udah mulai keluar. Kalau menurut saya punya keyakinan emiten GRPH ini karena dia saham IPO jatuh ke 50 dan belum bangkit, kemungkinan dia akan bangkit. Target pertama ada di area 58 diam. Target keduanya saya pingin lagi ke 80 ya. Nah, ini target keduanya ke arah situ ya. Nanti teman-teman nanti yang di 103-nya kan harga IPO-nya mudah bisa ke harga IPO ya. Target kita harga IPO aja, jangan tinggi-tinggi ya. Ya, teman-teman, harga IPO aja, jangan tinggi-tinggi. Baik, selanjutnya ada emiten MPIX udah ya, semalam ya, Sola ya. Sekarang Sola dibikin seperti up 51, cuman 52 up 52 langsung ditekan lagi ke bawah ya, ke 50 lagi. Ada apa? Kita lihat di sini masih dalam kondisi pembuangan ya, tapi dikit-dikit artinya nahan lah, pasti nahan lah kalau gitu ya. Dan dibeli sama teman-teman kita untuk tanggal 30-nya. NIRG LG-nya masih keluar, itu yang nahan ya teman-teman. Kita lihat runtut dulu. XL, PD, MG udah masuk. Terus XL, PD teman-teman kita pada masuk lagi, nggak jadi masalah ya teman-teman kita masuk. Malah kita harus memberikan lihat gitu bahwa istilahnya nih si emiten itu kan dikuasain sama retail. Terus apa yang akan terjadi nanti ke depannya? Nah, itulah makanya saya bilang harus direkam ini gitu kan. Ini soalnya Sola ini kan banyak yang ditanyakan, banyak yang nyangkut juga di sini ya, Buktinya apa? Buktinya banyak yang average ini ya. Ada yang average, mungkin ada yang baru beli gitu ya. Cuman saya pikir sih ini banyak yang average gitu ya, ketimbang banyak yang belinya gitu kan. Jadi beli bukan dari beli 50, tapi beli karena nge-average ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang beli ketika 50 nanti mungkin mereka juga, teman-teman yang lain juga pasti mau memperkirakan nih harga IPO nih, gak mungkin istilahnya IPO ditinggalin gitu loh gitu kan. Buktinya apa? Yang suka sering saya katakan, dia itu kena FCA, cuman dia kembali ke FCA-nya dengan sangat mudah sekali gitu. FCA-nya ya, dia langsung FCA ngambil gitu kan, diambil dari bawah sama si bandar lokal, terus dia dijual normal, terus dikasih tanda sini si kepala merah ini nih ya, kasih tanda ke sini, terus dia turunin lagi, dan sekarang udah 1 bulan ini di harga gocap gitu ya. Smart Money udah mulai masuk terus teman-teman, kemarin aja merah sehari doang merah. Mudah-mudahan hari Senin kita lihat Smart Money masuk lagi, atau enggak si Smart Money langsung jualan nih. Yang suka saya bilang itu siapa tuh, ini yang masuk itu ya di broker-broker lokal itu adalah retail, itu adalah Smart Money. Karena Smart Money itu bisa nyaru di broker lokal, tapi dia biasanya pakai broker-broker yang suka dipakai sama retail. Nah, itulah yang suka menyaru. Makanya jangan pikir XL ini adalah retail semua, tapi retail juga ada yang dapat duit gede gitu. Dia kadang-kadang masuk melalui celah Smart Money ya. Kalau Smart Money kenapa terdeteksi sama broker? Biasanya mereka itu punya KTP kan nggak bisa berubah teman-teman ya. Nah, ini disinyalir nih gitu kan, disinyalir KTP ini
pakai broker ini itu sering ngambil duit gede tapi dia tidak diinvestasikan gitu, hanya untuk seperti swing aja gitu. Mereka juga swing sebab kalau mereka terlalu besar ngambil teman-teman sampai 5% dari kepemilikan emiten ini, kemungkinan dia masuk ke jajaran pemegang saham. Jadi rata-rata mereka itu suka kalau mau ngambil 5%-nya atau 30%-nya itu dibagi-bagi dengan beberapa broker gitu. Jadi tidak akan terdeteksi dia sebagai pemilik emiten, dan juga cepat kabur dia itu ya. Sebulan 2 bulan kabur atau 3 bulan kabur setelah dia bertransaksi gitu kan, memainkan sebuah emiten, ya udah kabur dulu, nanti masuk lagi suatu waktu masuk lagi. Ya, kalau sobat money seperti itu. Jadi sholat saya pikir santai saja, target udah ditentukan tanggal 1, target 1 ya, tanggal 22.08 waktu kita bahas waktu itu ya. Dan smart money juga udah masuk, si poren juga udah masuk teman-teman, poren ya sudah masuk walaupun sedikit ya, ingat walaupun sedikit artinya poren menaruh kepercayaan kepada emiten ini gitu kan. Kita lihat poren siapa yang masuk tanggal 20 berapa sih? Oh enggak masuk teman, di sini doang nih masuknya, area sini ya teman-teman, area tanggal 29 Juli masuk ya, 29 Juli masuk CC teman-teman. Bagus lah kalau CC udah ada di sebuah emiten, saya pikir sih itu berita positif ya. Kalau CC udah masuk di sebuah emiten, CC poren ya, itu kabar positif. Positifnya apa? Dia akan jualan di atas, biasanya seperti itu. Mudah-mudahan tercapai ya apa yang ditargetkan ke 74 aja dulu teman-teman. Target selanjutnya sebenarnya saya ingin ke arah sini teman ya, nih ya, ke 280. Apakah bisa? Saya pikir bisa lah. Nggak usah nggak usah pesimis, tapi kita harus optimis. Kapan waktunya? Nah itu dia teman-teman, waktulah yang akan membuktikan. Ini aja udah sekitar 4 bulan belum di-up juga ya. Oke, selanjutnya ada TOSK. Kalau lihat teman-teman semenjak dia menjual si Banar Lokal, ternyata si TOSK itu ada pungutan dari tanggal 19 Agustus teman-teman. Ya, 19 Agustus. 19 Agustus kita lihat siapa yang ngambil, ada IF ya. IF AO, keren banget nih si IF sama si AO teman-teman ya. IB juga udah masuk. Saya pikir si IF sama si AO bagus ini. Ini juga si IF udah ngambil sampai 1 juta lot teman-teman. Ya, 1 juta lot, bayangin aja, lumayan itu kan. Dia kalau 875 dibagi 1 juta kan hampir menguasai berapa persen tuh? 10 persenan dia. 10% lebih ya, 11 ya, 11% ya. Ini kan 8,7 kalau 1 juta. Ya sekitar 1,5 persenan ya. Lumayan berarti kan menguasainya. Mulai 1 juta, bayang keren juga nih si IF. Kita update-nya untuk tanggal 30-nya aja. Tanggal 30-nya itu udah masuk si MG ya. MG, AO, PD juga kadang-kadang suka dipakai sama broker market maker ya. MG terus mimpin, terus AI, MG yang mimpin, teman-teman kita pada masuk ya, seminggu aja lah ya, update seminggu aja ya. AI, YB, MG, keren banget ya, ini broker keren teman-teman. Kita lihat poren dari mulai kapan poren ngambil, dari mulai tanggal 16 Agustus poren udah ngambil siapa, mudah-mudahan si CC ya, betul si CC 58.000 lot. Kalau udah CC yang ngambil ke sini kan ngebuang terus dia ngambil, ngebuang terus dia ngambil, artinya sama-sama ngambil. Mudah-mudahan si tos ini cepat di-up ya. Target udah ditentukan ya di area 59 sama 66. Ini suka nggak dikasih nggak dikasih tanggal, nanti saya dikiranya wah itu mah itu katanya dibikin. Nah teman-teman udah tahu ya, sekarang sudah saya tulis ya tanggal 30 ya sekarang ya. Tanggal 30 artinya teman-teman ditulisnya tanggal 30, bukan artinya tanggal 30 nyampe ke target itu. Nah ya, nanti teman-teman bisa saksikan sendiri bagaimana si kepala merah ini berfungsi dengan baik. Jadi teman-teman juga ke depannya ketika saya kasih tahu seperti ini, nanti teman-teman bisa mempraktekannya sendiri gitu ya. Nah di sini juga ada teman-teman sedikit si kepala merah. Jadi antara target 3 dulu, 1, 2, 3 ya. Mudah-mudahan bisa tertembus. Nah untuk area sini agak sulit tertembus. Kenapa? Karena sang double ini nih, double dan datar itu agak sulit tertembus ya. Ya kabar baiknya teman-teman, si poren sama si Banar Lokal udah akumulasi, smart money belum ada yang masuk. Ya mudah-mudahan tanpa smart money mereka bisa berjalan dengan sendirinya.
mematikan maaf, menyebabkan si TOS ini cepat diangkat ya. Pinginlah kita memberikan bukti kepada teman-teman bahwa setiap saham IPO yang dijatuhkan harga 50 suatu saat akan bangkit, tinggal nunggu waktu aja ya. Nanti udah saya rekam. Nanti juga kalau ada emiten-emiten IPO yang 2024 ini ada turun lagi, kita masukkan lagi ke saham penelitian ini agar teman-teman nanti ke depannya bisa belajar. Kita kan di sini sama-sama belajar. Jadi yang nyangkut, nyangkut di saham IPO dari sejak IPO. Tapi setelah melihat video ini, ya tenanglah. 1 tahun 2 tahun pasti kejemput, saya cicil aja. Karena punya keyakinan ketika dia jatuh ke 50. Tapi ingat ya, saya bilang ini yang jatuhnya belum di up ya. Ini kan udah diturunin, di up, turunin lagi. Tapi dia tidak melebihi harga tertingginya. Misalkan gini teman, di up, dia terus di up terus gitu kan, sampai dia tertinggi sampai 100%, 200%. Nah itu nggak boleh, itu dinamanya penelitian itu nanti di penelitiannya sebagai dikembalikan lagi ke market, ke market gitu. Model contohnya PC nih. Ini kenapa nggak saya melakukan penelitian yang jatuh? Karena PC itu di up duluan teman-teman. Nah itu di up duluan. Nah kalau kemarin waktu jatuh di sini aja nih ketemu PC aja, ini kan sekitar 26% ya. Mungkin saya akan membahas di sini ya. Nah, tapi ini karena udah kejatuhannya, kejatuhannya sebentar, cuma seminggu doang. Saya bilang ya udah naik aja lah gitu ya. Jadi saya ini bukan bagian daripada yang jatuh ya. Ini kan udah jatuh juga nih sama. Cuman saya pinginnya itu dia di up di atas di sini nih, turun ke bawah, di 50 ya seperti inilah, seperti TOS inilah gitu kan. Ini kan sebenarnya kalau menurut saya ini belum diserahkan ke mekanisme pasar ya, karena saya pikir si TOS ini diturunin, dia cuma naikin hanya beberapa ratus% aja, cuma 58% aja gitu naikin aja, nggak sampai ratusan. Biasanya mereka itu ngambil minimal 100% untuk ditaikin ke atas, baru dia dijongkrokin ke bawah gitu kan. Kalau ini kan diangkat dulu, diturunin, diangkat lagi, cuman ditinggi. Jadi di sini nggak lama nih. Tapi yang lebih jelas mah seperti saham asli ini jelas lagi ya. Ini langsung langsung dirontokin dari atasnya, langsung lihat dari atas dia langsung dirontokin, langsung rontok. Nah inilah yang menjadi penelitian kita ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja. Nanti mungkin kedepannya ada penelitian yang saham yang lagi diturunin cuman belum menyentuh 50 ya. Oke, ciao ya.